This computer. Oke, sudah bisa dilihat ya share screen untuk karbohidratnya. Kalau sudah, maka saya akan mulai. Silahkan diperhatikan baik-baik dan jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Nanti untuk karbohidrat itu akan ada beberapa soal latihan yang bisa adik-adik kerjakan setelah sesi kelas ini selesai. Baik, jadi untuk diskusi hari ini kita akan mempelajari mengenai karbohidrat, yaitu salah satu biomolekul penting yang kita tahu bahwa karbohidrat ini digunakan sebagai sumber energi. Hampir semua makhluk hidup menggunakan karbohidrat sebagai sumber energinya, hanya saja bentuknya tentu berbeda-beda. Kalau manusia ini menggunakan karbohidrat yang merupakan polimer dari gula, sedangkan kalau untuk sel bakteri itu biasanya menggunakan sumber karbohidrat yang lebih sederhana. Nah, apa saja akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Yang pertama kita akan mempelajari mengenai fungsi karbohidrat terlebih dahulu. Jadi akan saya sampaikan contoh-contoh karbohidrat yang ada di alam ini dan juga digunakan atau ditemukan di dalam sel. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai pengelompokan karbohidrat. Tentu adik-adik sudah membaca, di sana ada karbohidrat yang terdiri dari satu monomer atau satu penyusun saja, atau ada dua dan lebih dari dua. Nanti kita lihat bersama-sama. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah mengenai contoh-contoh karbohidrat. Nah, di sini kita belum masuk mengenai metabolisme ataupun biosintesisnya. Nah, itu nanti akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, ini lebih sederhana ya. Adik-adik tentu sudah tahu bahwa fungsi karbohidrat bagi makhluk hidup adalah sebagai bahan bakar utama. Jadi dia sebagai penghasil energi. Nah, nanti pada saat di materi metabolisme, adik-adik akan lihat bagaimana karbohidrat tersebut dimetabolisme melalui proses katabolisme untuk bisa menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang bisa digunakan oleh sel. Namun, selain sebagai bahan bakar utama, karbohidrat ini juga bisa digunakan sebagai komponen struktural. Bersama dengan biomolekul yang lain, seperti protein dan lipid, maka karbohidrat ini akan menyusun baik struktur dinding sel, membran sel, kemudian membantu untuk komunikasi antar sel juga. Nah, jenis-jenis karbohidrat apa saja yang kita bisa lihat dia sebagai bahan bakar utama atau penghasil energi dan komponen struktural, kita akan lihat bersama-sama di slide selanjutnya. Di sini adik-adik bisa lihat di situ adalah gambaran dari membran sel, di mana bagian luar ini adalah bagian yang bersifat hidrofilik. Hidrofilik ya, jadi suka dengan air. Kemudian di bagian dalam sini yang merupakan atau seperti benang-benang ini yang bersifat hidrofobik, tidak suka di dalam air. Jadi ada hidrofilik dan hidrofobik. Nah, pada bagian atau daerah hidrofobik dan hidrofilik dari satu area ke area yang lain ini digabungkan dengan atau terdapat protein integral. Protein integral ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi dari luar ke dalam sel ataupun sebaliknya. Jika adik-adik amati, di luar dari protein integral ini juga ada protein periferal yang berada di permukaan membran sel. Digunakan sebagai alat untuk
berkomunikasi ataupun pertahanan. Nah, daerah ini itu kaya akan karbohidratnya. Jika kita perbesar, ini bagian filamen seperti filamen atau fiber ini, kita perbesar, kita akan lihat di sini ada karbohidrat yang atau menempel pada protein. Kemudian di sini juga ada polisakarida. Jadi karbohidrat di sini kita tahu bahwa dia tidak hanya sebagai bahan bakar utama atau penghasil energi, namun juga penyusun dari matriks ekstraseluler. Yang mana dia kaya akan karbohidrat, digunakan sebagai pertahanan sel, komunikasi antar sel. Nanti kita akan lihat juga bahwa bagaimana virus tersebut bisa masuk melalui membran sel ini juga diakibatkan adanya interaksi antara bagian luar virus tersebut dengan bagian luar dari sel yang mengandung karbohidrat. Nah, dari sini kita tahu bahwa karbohidrat itu juga merupakan komponen infrastruktural yang memberikan fungsi dan keunikan dari sel. Nah, selain sebagai penyusun dari matriks ekstraseluler pada membran sel, karbohidrat ini juga memainkan peran dalam mekanisme atau reaksi biokimia. Nah, di sini ada gambar kaki, kalau adik-adik bisa lihat di sini. Nah, antara satu sendi dengan sendi yang lain, di situ biasanya ada yang kita sebut sebagai tulang rawan. Nah, pada tulang rawan, agar jika ada tekanan ini tidak mudah retak atau mudah patah, ini biasanya ada lubrikan atau pelumas di sana. Yang mana pelumas tersebut itu disusun oleh glikosaminoglika. Glikoaminoglikan ini merupakan karbohidrat yang berikatan dengan protein. Jadi dia merupakan kelompok dari heteropolimer, yaitu suatu polimer besar yang terdiri dari perulangan dimer dan berfungsi untuk menjaga atau melindungi bagian tulang rawan dari tekanan yang besar, sehingga nanti tidak mudah terluka. Struktur dari glikosaminoglikan bisa kita lihat bersama-sama di sebelah kanan di sini. Di sana ada pentosa, gula pentosa, dan juga di sini ada gugus amino, ada N, kemudian ada COCH3. Selain itu juga ada ion sulfat, OSO3 di sini, yang biasanya kelompok dari karbohidrat yang mengandung sulfat di sana itu strukturnya lebih kaku, begitu. Nah, selain tadi kita sudah lihat sebagai matriks ekstraseluler, kemudian juga sebagai lubrikan, yaitu glikoaminoglikan. Nah, di sini juga ada glikogen yang biasa kita dengar sebagai gula otot. Jika kita lihat bersama-sama dari strukturnya untuk glikogen di sini terdiri dari monomer yang sama. Dari yang paling atas, kanan kiri. Namun, ikatan yang menyusun antara satu monomer dengan monomer yang lain ini ternyata berbeda. Dalam glikogen, terdapat dua ikatan yang menyusun komponen ini. Yang pertama adalah alfa 1,6 glikosidik bond, atau kita sebut sebagai ikatan glikosida. Ikatan glikosida ini juga kita kemarin temui pada saat kita belajar mengenai DNA, yaitu nukleotida. Nah, di sini untuk penamaannya, alfa ini memberikan atau menandai karbon nomor 1
yang merupakan karbon dari anomer. Kemudian ini adalah karbon nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang selanjutnya ini juga sama, ini alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada ikatan antara C nomor 1 dan C nomor 6, sehingga kita berikan nama alfa 1,6 glycosidic bond. Selain ikatan ini, juga ada ikatan lain yang menyambungkan antara satu monomer dengan monomer yang lain, yaitu alfa 1,4 glycosidic bond. Penomorannya di sini 1, 2, 3, 4. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 1 dengan nomor 4, C nomor 4 dari monomer lain. Dan ikatannya disebut sebagai ikatan glikosida. Oke, untuk selanjutnya, sebentar. Kita akan masuk ke pengelompokan karbohidrat. Saya ingin coba tanya yang kalian tahu berdasarkan nomor atau jumlah karbonnya ada apa saja. Karbohidrat itu ada apa saja kelompok karbohidrat berdasarkan jumlah karbonnya. Ada yang mau menjawab? Kemudian jika berdasarkan jumlah monomernya, itu nanti akan terbagi menjadi 3. Ada monosakarida, kemudian ada disakarida, ada oligosakarida, dan ada juga polisakarida. Nah, coba dicerna dulu ya. Oke, yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida ini merupakan gula sederhana, ya karena dia hanya terdiri dari satu komponen saja, dan biasanya disebut sebagai polihidroksialdehid atau keton tunggal. Kenapa disebut demikian? Karena di dalam gula tersebut, dia mengandung gugus aldehid ataupun dia mengandung gugus keton. Dan selain dua gugus tersebut, ada juga gugus hidroksi. Dan jumlahnya lebih dari 1. Kemudian, karena dia mengandung aldehid atau keton, maka dia punya kemampuan untuk dapat direduksi menjadi alkohol polihidrat. Nah, biasanya untuk alkohol polihidrat ini penting bagi penderita diabetes mellitus. Agar bisa tetap ada suplai suplai energi di sana, namun jumlah energinya lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, karena ukurannya yang lebih kecil dan dia juga ikatan yang menyusun pada strukturnya itu adalah ikatan kovalen, maka dia tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Namun meskipun demikian, nanti pada saat adik-adik belajar mengenai katabolisme, adik-adik akan lihat di sana bahwa glukosa dalam prosesnya itu nanti akan dipecah menjadi dihidroksiaseton. Jadi dari C6 atau jumlah karbonnya ada 6, dia akan dipecah menjadi jumlah karbon 3, nanti akan masuk ke siklus asam sitrat. Nah, kemudian yang kedua ada oligosakarida.
di mana oligosakarida ini merupakan rantai pendek unit monosakarida. Artinya dia terdiri dari beberapa monosakarida yang digabungkan melalui ikatan glikosida. Tadi kita lihat bersama-sama di struktur glikogen. Nah, proses yang terjadi untuk dapat menghasilkan oligosakarida ini berlangsung melalui proses kondensasi dan kelompok dari oligosakarida ini terdiri dari 3 hingga 10 monosakarida. Kalau lebih dari itu disebutnya apa? Disebutnya adalah polisakarida. Nah, untuk oligosakarida ini sebagian besar tidak dapat dicerna oleh enzim dalam tubuh manusia. Sebagian besar. Artinya ada beberapa yang dapat dicerna oleh enzim. Nah, kemudian yang terakhir adalah polisakarida, di mana polisakarida ini merupakan polimer dari gula yang tersusun lebih dari 20 unit monosakarida. Contohnya di sini ada selulosa, ada glikogen, dan ada kitin. Selulosa ini biasanya dia penyusun dari dinding sel tanaman, dan tidak semua makhluk hidup bisa mencernanya, karena yang bisa mencerna adalah organisme yang mengandung enzim selulase. Kalau glikogen ini merupakan bentuk lain dari glukosa yang disimpan di dalam otot. Kitin ini biasanya ditemukan di bagian luar dari udang atau kelompok krustasea. Nah, adik-adik nanti bisa baca dan mencari informasi lebih dalam dari jenis-jenis polisakarida ini dan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa dicerna oleh manusia, serta enzimnya apa. Oke, sekarang kita akan masuk ke monosakarida yang tadi sudah sempat saya tanyakan. Berdasarkan jumlah karbonnya, di mana kita tahu bahwa karbon ini adalah unsur utama penyusun makhluk hidup. Jika dia mengandung 3 karbon sebagai penyusunnya, maka dia akan disebut sebagai triosa. Jadi di sini ada triosa, kemudian ada pentosa, dan ada heksosa. Nah, untuk triosa ini contohnya adalah gliseraldehid dan dihidroksiaseton. Ini saya berikan contoh yang umum kita temukan. Kemudian untuk pentosa ini yang biasa selalu menyusun nukleotida, di sana ada ribosa dan deoksiribosa. Kemudian untuk heksosa yang umum kita temui adalah glukosa dan fruktosa. Jika kita lihat bersama-sama, di sini juga ada 2 pembagian berdasarkan gugus fungsinya. Yang aldehid akan disebut sebagai aldo, jadi aldo triosa, aldo pentosa, aldo heksosa. Sedangkan kalau gugusnya adalah keton, maka akan disebut keto. Keto triosa, keto heksosa, keto pentosa. Nah, di sini adalah perbedaan dari gugus fungsinya. Semoga adik-adik masih ingat di materi dan energi, serta di pertemuan pertama kita, perbedaan antara aldehid dengan keton. Nah, kemudian untuk ribosa dengan deoksiribosa, itu perbedaannya ada di C nomor 2. Di mana deoksi berarti dia kehilangan gugus hidroksi di sana. Bisa dilihat ya di tanda merahnya. Kemudian untuk glukosa dan fruktosa, ini adalah sama, jumlah C-nya sama, jumlah O-nya juga sama,
Perbedaannya yang satu untuk glukosa mengandung aldehid, sedangkan untuk fruktosa dia mengandung keton. Pada saat nanti masuk di proses glikolisis, itu pun akan ada perubahan dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, dan selanjutnya. Jadi antara glukosa dan fruktosa ini masuk di dalam proses glikolisis. Sehingga yang paling banyak kita temukan di sana adalah glukosa maupun fruktosa. Nah, untuk monosakarida sendiri, kita bisa lihat bersama-sama bahwa ada perbedaan atau spesifik dari karbonnya, yaitu karbon anomer yang akan menentukan apakah dia kita bisa sebut sebagai D atau L. D itu adalah dextrorotary. Artinya berdasarkan proyeksi Fisher ini adalah proyeksi 3 dimensi saat kita lihat dalam ruang. D itu dia akan berputar ke arah kanan, sedangkan untuk L, levorotary, dia akan berputar ke arah kiri. Jadi pada saat dipolarisasi, itu untuk D dia akan berputar ke kanan, sedangkan untuk L itu akan berputar ke kiri. Untuk lebih membantu, biasanya kita lihat dari posisi OH pada C anomernya atau C kiralnya. Ini adalah contoh ya gliseraldehid yang bentuk D dan gliseraldehid yang bentuk L. Kalau kita lihat bersama-sama, ini adalah sama-sama ini aldehid, kemudian ini CH2 yang mengikat OH. Perbedaan posisinya adalah di O, di gugus hidroksinya. Kalau gugus hidroksinya posisinya di sebelah kanan, maka akan kita sebut sebagai D, gliseraldehid. Sedangkan kalau di sebelah kiri akan kita sebut sebagai L, gliseraldehid. Nah, umumnya di alam ini yang banyak ditemukan adalah yang glukosa atau karbohidrat yang memiliki proyeksi D. Ini adalah model dari ball and stick-nya. Kita bisa lihat bersama-sama di sini. Kalau dia viral, dia itu bisa bercermin dengan bayangannya yang ada di cermin tersebut. Dia bisa, kalau misal dijejer, dicoba ditumpukan, itu dia tidak menumpuk, tapi jika dibagi, itu dia berhadapan, itu seperti bisa menempel. Nah, di sini untuk suatu molekul dengan N pusat kiral, N ini misal ada 6 pusat kiral, maka dia dapat memiliki stereoisomer. Masih ingat ya, stereoisomer ini berarti ada kesamaan rumus empirisnya, namun ternyata ada perbedaan pada saat dia ditata dalam ruang. Maka jumlah stereoisomernya adalah 2 pangkat N. Kalau N-nya ada 2, berarti stereoisomernya ada 4. Nah, ini adalah proyeksi Fisher, ini adalah perspektif formula. Untuk yang warnanya hitam, itu artinya dia mengarah ke depan. Sedangkan untuk yang putus-putus itu membelakangi kita. Jadi di sini yang arah depan itu dia, kalau misal kita lihat dari tangan kita, itu yang hitam itu dia mengarah ke kita, sedangkan kalau yang putus-putus itu membelakangi kita. Untuk lebih mudahnya, tadi sudah saya sampaikan kalau D itu OH-nya di sebelah kanan, sedangkan L itu OH-nya di sebelah kiri. Dan ini biasanya digunakan untuk membantu kita. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, saya balik lagi ke slide sebelumnya. Di sini disebut D-glukosa. Untuk C kiralnya itu tidak di sini, tapi dia ada di sini. Di mana di sini dia mengikat 1H,
satunya adalah gugus hidroksi, kemudian di sini ada gugus CH2OH, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, satu paket besar ini. Sehingga di sini posisi OH dari sebelah kanan kita sebut sebagai D. Kalau posisi OH-nya ini di sebelah kiri, maka akan disebut sebagai L. Oke, ini adalah latihan. Tidak harus dijawab sekarang, nanti bisa dikerjakan setelah kelas ini selesai ya. Jadi latihan yang pertama, ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik mengenai proses reduksi itu dan bagaimana penamaan D atau L-nya. Di sini monosakarida dapat diderivatisasi. Diderivatisasi itu maksudnya diturunkan, menghasilkan alkohol gula, di mana gugus karbonil direduksi menjadi gugus hidroksil. Ingat ya, gugus karbonil itu apa? Gugus karbonil itu ya bisa gugus keton, bisa gugus aldehid. Direduksi menjadi gugus hidroksil. Sebagai contoh di sini dalam latihan ini adalah D-gliseraldehid yang dapat direduksi menjadi gliserol. Akan tetapi ternyata penamaan produk alkoholnya itu tidak dapat dinamai menjadi D atau L. Jadi produk alkoholnya kan gliserol. Nah, gliserol ini tidak bisa dinamai menjadi D atau L. Nah, yang ingin saya tanyakan atau yang bisa kita lihat dari soal ini adalah mengapa? Coba kalian jelaskan kenapa produk alkohol itu tidak dapat dinamai menjadi D atau L. Nah, ini silahkan dikerjakan. Ada yang mau menanyakan dulu atau tidak? Saya rasa tidak ada, belum ada ini. Kita akan lanjutkan. Soalnya sudah selesai ditulis. Ya, Bu. Oke, udah ya. Kita akan lanjut. Oke, sekarang kita akan masuk ke epimer. Tadi kita sudah lihat ada isomer. Nah, sekarang kita masuk ke epimer. Epimer itu apa? Epimer ini adalah dua gula yang rumus empirisnya sama. Kembali lagi ya, rumus empiris atau rumus dasarnya itu sama. Namun perbedaannya di konfigurasi OH dan H-nya pada satu atom karbon. Yang mana perbedaannya itu adalah perbedaan stereokimia pada satu atom C-nya. Di sini ada D-manosa, ada D-glukosa, dan ada D-galaktosa. Jumlah C-nya sama, jumlah OH-nya sama, posisi letak dari gugus aldehidnya juga sama. Nah, namun D-manosa dan D-galaktosa ini adalah epimer dari D-glukosa. Kenapa kita sebut epimer? Kalau tadi di awal kita membedakan isomer, stereoisomer berdasarkan perbedaan dari posisi OH pada C kiralnya, di sini epimer itu dilihat posisi OH dan H-nya pada semua C-nya. D-glukosa ini epimer atau memiliki epimer berupa D-galaktosa, yang mana D-galaktosa ini berbeda posisi OH pada C nomor 4-nya. Kalau yang glukosa dia OH-nya di sebelah kanan, sedangkan untuk galaktosa OH-nya di C nomor 4 itu ada di sebelah kiri. Sedangkan untuk yang manosa itu
Kita lihat perbedaannya di C nomor 2, di mana untuk glukosa OH-nya di sebelah kanan, sedangkan untuk manosa glukosa di OH di C nomor 2 itu ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah contoh dari epimer. Oke, bisa dipahami ya, bisa dilihat ya bahwa perbedaannya adalah konfigurasi OH dan H pada atom karbonnya. Oke, nah ini pertanyaan yang kedua untuk latihan bersama. Kebetulan untuk latihan kedua ini kemarin tidak kita lakukan, yaitu uji Osazon. Karbohidrat mampu bereaksi dengan fenilhidrazin. Fenilhidrazin ini adalah suatu reagen yang akan membentuk kristal kuning cerah yang dikenal dengan Osazon. Skema reaksinya ada di bawah ini. Ini glukosa dan ini adalah fenilhidrazin. Glukosa bertemu dengan fenilhidrazin, maka fenilhidrazin ini akan menggantikan gugus O pada aldehid dan gugus hidroksi pada C nomor 2. Jadi C nomor 1 dan C nomor 2. Menghasilkan suatu turunan Osazon glukos. Titik leleh dari senyawa turunan ini mudah ditentukan dan merupakan karakteristik dari setiap Osazon. Yang paling penting perlu di-bold adalah titik leleh ini menjadi karakteristik dari setiap hasil reaksi dengan fenilhidrazin. Nah, informasi titik leleh ini digunakan untuk membantu identifikasi monosakarida sebelum diaplikasikan pada HPLC atau gas kromatografi. Tabel berikut ini merupakan titik leleh beberapa derivat Osazon. Ini Osazon, saya tipe Osazon aldosa. Yaitu ditunjukkan di tabel di mana beberapa derivat Osazon memiliki titik leleh yang sama. Kita lihat di sini ada glukosa, manosa, galaktosa, dan talosa. Glukosa, manosa, galaktosa, dan talosa ini merupakan monosakarida yang terdiri dari 6 karbon, memiliki rumpun empiris yang sama. Namun tadi kita lihat bersama-sama ya, epimer dari glukosa itu apa saja. Nah, MP ini adalah melting point, titik leleh. Titik leleh monosakarida itu glukosa 146, manosa 132, galaktosa 165 hingga 168, talosa ini yang paling rendah 128 sampai 130. Nah, pada saat sudah direaksikan dengan fenilhidrazin, dia memberikan titik leleh seperti ini, di mana glukosa dan manosa ini memiliki titik leleh yang sama. Untuk galaktosa dan talosa, titik lelehnya ini juga sama. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa bisa demikian? Mengapa glukosa dan manosa ini bisa punya titik leleh yang sama untuk derivat osazonnya? Begitu juga dengan galaktosa dan talosa. Yang perlu kalian perhatikan nanti perlu dilihat adalah bagaimana reaksi antara monosakarida tersebut dengan fenilhidrazin. Produknya, produk dari reaksi itu seperti apa? Nah, itu yang perlu nanti kalian lihat terlebih dahulu. Baru kalau sudah dilihat, baru dianalisis. Oke, ini yang nomor 2. Mau dicatat dulu atau bagaimana?
Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, tadi selain kita bisa lihat bersama-sama bahwa monosakarida itu bentuknya adalah linier. Namun yang biasa kita temukan di dalam sel itu bentuknya siklik. Nah, bagaimana siklik itu bisa terbentuk? Jadi di sini ada beberapa struktur siklik dari monosakarida. Untuk glukosa, siklik yang terbentuk adalah kelompok piranosa. Piranosa di sini ada cincinnya adalah cincin 6, sedangkan untuk fruktosa ini adalah furanose, cincin 5. Nah, bagaimana cincin atau siklisasi dari monosakarida linier itu bisa dihasilkan? Ini terbentuk, siklisasi tersebut terbentuk akibat adanya ikatan antara gugus karbonil, ini gugus karbonil, kalau untuk glukosa, ini adalah glukosa ya. Ini adalah C karbonil dengan oksigen pada gugus hidroksi, C nomor 5. Jadi antara C nomor 1 di sini dengan C nomor 5 di sini, maka dia akan membentuk ikatan kovalen. Nah, akhirnya terbentuklah glukosa yang bentuknya siklik seperti ini. Makanya kita sebut atau berikan penomorannya ini adalah C nomor 1. Jadi O di sini adalah O dari gugus karbonilnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dan ini nomor 6. Begitu juga dengan di sini fruktosa ya. Ini kita memberikan penawarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena untuk yang fruktosa kan bentuknya dia bukan gugus aldehid tapi keton. Nah, bagaimana reaksi tersebut bisa berlangsung? Di sini kita awali dulu dari reaksi sederhana untuk aldehid dengan keton. Ternyata yang berpengaruh adalah gugus aldehid dan keton pada monosakarida tersebut. Aldehid atau keton itu ternyata bisa bereaksi dengan alkohol, membentuk hemiasetal atau hemiketal, yang mana hemiasetal atau hemiketal ini dapat bereaksi kembali dengan alkohol, membentuk asetal dan ketal. Perbedaannya kita lihat di sini, untuk aldehid, OH di sini akan menyerang gugus karbonil pada aldehid. Itu apakah bisa di-mute? Oke. OH di sini, O di sini akan menyerang gugus karbonil pada aldehid. Kemudian akan terjadi perpindahan elektron ikatan rangkap antara C dengan O, salah satunya akan berpindah ke O. Kemudian O di sini karena dia bermuatan negatif, dia akan mengambil H di sini. Sehingga kita bisa lihat di sini 1C akan berikatan dengan hidrogen, kemudian OR2 itu berasal dari alkohol, OH hanya berasal dari alkohol dan R1. Kemudian saat sudah bereaksi kembali dengan alkohol, maka bagian H di sini akan digantikan dengan R3 dan melepas H2O. Makanya tadi kita lihat bersama-sama di awal bahwa siklisasi tersebut dihasilkan dari proses kondensasi, pelepasan H2O. Nah, kalau untuk ketal, kita lihat asetal itu masih mengandung satu tangan C yang berikatan dengan hidrogen. Sedangkan kalau ketal ini semuanya sudah terisi.
dia tidak ada yang berikatan dengan hidrogen. Jadi semuanya sudah punya gugus atau rantai sampingnya. Ada R1, R2, OR3, dan OR4. Inilah yang membedakan antara aldehid dengan keton. Nah, berikut adalah reaksi siklisasi dari monosakarida. Di sini adalah glukosa. Tadi sudah saya sampaikan, OH dari C nomor 5 itu nanti akan menyerang gugus karbonil pada C nomor 1. Kemudian akan terbentuklah glukopiranose. Tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk glukosa ini tergolong dalam piranosa. Piran, karena memiliki struktur cincin utamanya ini seperti piran. Sedangkan kalau fruktosa itu adalah furan. Nah, di sini ada penamaan alfa D glukopiranose dan beta D glukopiranose. Meskipun dia menghasilkan sama-sama glukopiranose, ternyata nanti dilihat strukturnya atau proyeksinya dalam 3 dimensi, itu dia bisa dilihat berdasarkan atau dipisahkan lagi isomernya, ada alfa dan ada beta. Di situ sudah saya berikan informasi bahwa alfa itu dilihat dari posisi OH pada C nomor 1 dengan gugus CH2OH pada C nomor 6. Jika proyeksinya berlawanan, jadi dilihat di sini, ini dengan ini dengan C nomor 6. Kalau proyeksinya berlawanan, maka disebut alfa. Kalau proyeksinya itu searah, sama-sama ke atas, ini disebut beta. Ya, jadi di sana ada alfa D glukopiranose dan ada beta D glukopiranose. Nah, ini pengelompokan monosakarida siklik. Jika dia memiliki kerangka utama seperti tiran, yaitu cincin 6, sedangkan kalau cincin 5 dia akan disebut sebagai furan. Contohnya di sini ada untuk tiran itu ada alfa D glukopiranose dan beta D glukopiranose, sedangkan untuk furan ini ada alfa D fruktofuranose dan beta D fruktofuranose. Oke, sekarang kita akan masuk ke sifat dari monosakarida yang mungkin dia bisa berfungsi sebagai agen reduksi. Nah, kemarin adik-adik waktu praktikum sudah belajar ya, ada uji mengenai agen reduksi. Ada yang mau menjelaskan agen reduksi itu maksudnya bagaimana? Ada yang mau menjelaskan secara sukarela? Saya dapat mereduksi suatu senyawa. Oke, kemarin saat praktikum apa yang kalian lakukan? Apa yang direduksi? Siapa yang mereduksi? Ciri-cirinya apa? Dan dapat mereduksi. Direduksi gula pereduksi. Saat uji Benedik. Apa yang kalian amati?
Oke, jawabannya benar. Kalau agen reduksi itu berarti dia ya mereduksi komponen lain. Pada saat kemarin kalian melakukan percobaan, yang kalian reduksi itu adalah Cu2+ menjadi Cu+. Nah, di sini kita lihat bersama-sama, di sini beta-D-glukosa. Beta-D-glukosa untuk bisa mereduksi, kita harus lihat dalam bentuk linear formnya. Jadi bentuk linearnya. Nah, pada bentuk linearnya, atom C nomor 1 itu mengandung gugus aldehid. Yang mana gugus aldehid ini bisa dioksidasi menghasilkan gugus karboksilat. Nah, pada saat dia teroksidasi, dia bisa juga elektron yang dihasil. Oke, dia tadi keluar masuk. Elektron yang dilepas itu nanti digunakan untuk mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+. Akibatnya di sana kita bisa melihat ada perubahan warna. Menjadi warna merah. Dari biru menjadi merah. Nah, namun tidak semua. Beberapa monosakarida itu umumnya bisa sebagai agen reduksi karena masih mengandung gugus aldehid ataupun keton bebas. Sedangkan untuk disakarida itu biasanya dia tergolong sebagai non-pereduksi. Namun tidak menutup kemungkinan ya kalau ada juga yang bisa berfungsi sebagai agen reduksi. Ada yang bisa menyebutkan contoh disakarida yang merupakan non-reducing agent? Kok pati? Ini beda lagi ya untuk pati. Ya, sukrosa, benar ya. Sukrosa itu non-reducing agent. Nah, kenapa? Kita akan lihat bersama-sama di sini. Nah, tentu ada yang mungkin bertanya-tanya, apa sih pentingnya untuk melihat glukosa ini sebagai, atau monosakarida ini sebagai agen reduksi? Ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi atau untuk mengecek kadar gula di dalam darah. Nah, penting bagi para penderita diabetes mellitus untuk mendapatkan treatment tersebut. Di sini ada enzim yang disebut glukose oksidase. Jadi untuk mengoksidasi glukosa. Jika glukosanya ini banyak, maka yang akan banyak terbentuk menjadi akibat reaksi ini atau akibat keberadaan enzim ini melalui proses oksidasi yaitu D-glucono-alfa-lakton. Nah, kalau D-glucono-alfa-lakton ini tinggi, berarti bagi para penderita diabetes itu mengindikasikan bahwa kadar gula darahnya tinggi sehingga perlu segera ditreatment. Selain itu juga terjadi juga proses glukosilasi, di mana glukosilasi ini adanya reaksi antara glukosa dengan hemoglobin menyebabkan terjadinya glycosylated hemoglobin atau hemoglobin yang terglukosilasi. Nah, ini biasanya juga digunakan, harus dicek untuk mentreatment para penderita diabetes mellitus. Oleh karenanya penting kita di sini untuk tahu monosakarida yang tergolong dalam agen reduksi itu apa saja, karena itu bisa digunakan untuk dasar mengembangkan alat-alat deteksi khususnya untuk kadar gula darah di dalam tubuh. Kan tidak mungkin ya kita harus mengambil semua darahnya terus diekstrak, kemudian habis itu dicek secara manual menggunakan reaksi seperti ini, tapi kan harus menggunakan deteksi yang lebih cepat tapi akurat. Dan tentunya harus punya dasar.
Oke, nah sekarang di sini kita akan lihat bersama-sama bagaimana disakarida itu terbentuk melalui suatu reaksi kondensasi dan dihubungkan oleh ikatan glikosida. Nah, di sini ada alfa glukosa dan ada beta D glukosa. Bisa dilihat perbedaannya ya, untuk alfa dan D itu di mana. Nah, di sini akan terjadi reaksi antara OH di C nomor 1 dengan OH di C nomor 4. 1, 2, 3, 4. Melalui proses kondensasi dengan melepas H2O menghasilkan maltose. Jadi kalau maltosa itu monomernya adalah glukosa, terbentuk antara glukosa alfa D glukosa dengan beta D glukosa. Ikatan glikosida yang menggabungkan dua monomer ini adalah ikatan alfa 1 dengan 4. Jadi C nomor 1 dan 4, alfa 1,4 glikosidik. Maltosa memiliki nama lain di sini adalah alfa D glukopiranosil 1,4 D glukopiranosa. Jadi penamaannya untuk maltosa nama lainnya adalah ini. Ini tergolong dalam hemiasetal karena masih mengandung H di sini. Sehingga produk yang dihasilkan ini adalah asetal. Sedangkan ini adalah hemiasetal. Nah, di sini kita lihat ini adalah hemiasetal. Artinya masih ada satu ruang lagi untuk dia bisa bereaksi. Karenanya maltosa ini tergolong dalam gula pereduksi. Oke, ini adalah keterangannya di mana disakarida itu umumnya mudah dihidrolisis pada kondisi asam, namun resisten pada kondisi basa. Karenanya di sini reaksinya adalah bolak-balik. Yang satu adalah kondensasi, yang satu adalah hidrolisis. Nah, umumnya disakarida itu adalah gula non pereduksi. Umumnya sebagian besar. Namun di sini, di contoh yang kita berikan di maltosa, ini adalah golongan dari gula pereduksi. Kenapa? Karena ujung suatu cincin dengan sebuah karbon anomerik bebas, di mana salah satunya tidak terlibat dalam ikatan glikosidik, kita akan sebut sebagai ujung pereduksi. Nah, di sini masih ada satu OH yang dia tidak terlibat dalam ikatan glikosidik. Dan dia terikat, OH-nya ini terikat pada C anomer. Sehingga masih ada space atau ruang kemungkinan untuk dia bisa dioksidasi. Jadi dia bisa mereduksi komponen lain, tapi dia sendiri bisa teroksidasi. Sehingga bagian ini disebut sebagai ujung pereduksi. Oke, ini adalah latihan ketiga. Kalian diminta untuk menentukan mana yang tergolong dalam gula non pereduksi dari laktosa, sukrosa. Kalau laktosa ini kan berarti monomernya adalah, coba saya ingin tahu monomer dari laktosa itu apa? Ada yang mau menjawab? Monomer dari laktosa. Oke, tidak ada di chat. Kalau tidak ada, mau saya panggil aja ya.
Oh, Yoga menyebut. Yoel, galaktosa, glukosa. Oke. Ya, yang satu adalah galaktosa, yang satu adalah glukosa. Dari namanya laktosa, berarti galaktosa, satunya adalah glukosa. Kalau kalian bisa lihat juga di bawah ini ya, ini gal, ini GLC. Ikatannya adalah beta 1,4. Kenapa beta? Karena O-nya di sini awalnya sama dengan posisinya seprojeksi dengan CH2OH di C nomor 6. Oke. Kemudian di sini ada sukrosa, yang mana sukrosa itu adalah disakarida dari glukosa dengan fruktosa. Kemudian di sini ada trehalose yang merupakan disakarida dari glukosa dengan glukosa. Oke, nah ini nanti tolong ditentukan mana yang tergolong sebagai gula non reduksi. Oke, sudah selesai dicatat. Halo, halo, kok nggak masuk ya? Halo, suara saya masuk tidak? Masuk Bu, cuma Kecil, Bu. volumenya aja Bu yang kurang besar Bu. Oke, volumenya kurang besar ya. Tes, tes, tes. Tes. Oke. Halo, halo. Wah, ini kayaknya. Oke, ini sepertinya kecil banget ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Tadi saya udah sampai mana ya? Yang terakhir. Halo. Masih kecil sekali, Bu. Aduh, masih kecil ya. Ini saya soalnya pakai komputer lain sih. Mungkin kalau nggak pakai headset jadi lebih keras Bu. Coba ya. Make sure your speaker is completely. Tes. Ini volumenya udah dimaksimalkan loh.
Halo? Wah, nggak tahu nih. Oke, Masih nggak kadang-kadang begitu jelas sih Bu, cuman kayak kecil banget gitu Bu. Kayaknya mic-nya bermasalah deh Bu. Entah kepencet dari sistemnya atau gimana. halo? Kecil banget ya? Nggak bisa kalau nggak pakai headset. Kalau nggak pakai headset ini nggak bisa, komputernya nggak mau, nggak ada speaker ininya. Jadi saya juga nggak dengar, kalian juga nggak bisa dengar suara saya. Atau mungkin dari settingan mikrofonnya Bu. Ya, ini coba saya cek. Sound settingnya. Halo? Wah, ini nggak bisa nih. Ya, masih kecil ya, saya tahu masih kecil. Tes. Kok kecil banget. Oke. Halo? Halo? Ini saya baru ngetes ya. Nah, ini kayaknya masalah di sini deh. Halo? Kalau enggak coba Ibu mute dulu terus unmute lagi deh Bu. Udah dari tadi. Tapi ini input levelnya hanya rendah. Input levelnya rendah ya. Ibu udah coba ini belum aturan dari Zoom-nya juga? Udah. Sudah saya coba cek di aturan Zoom-nya. Input levelnya volumenya digedein Bu yang di mikrofon udah. Udah mentok. Ini udah mentok. Terus mikrofonnya pilihannya mikrofon array. Coba tes. Ah, masih kecil kan mikrofonnya? Iya, masih kecil Bu. Oke. Iya ya, ini masih kecil banget ya suaranya. Iya Bu. Masalah di mana ya? Ya ini hanya kecil banget di sini, saya tahu tuh.
Oh iya, disconnect audio juga mungkin bisa, Bu. Itu live komputer audio. Oke. Terus masuk lagi. Disconnect audio ini udah, terus speaker udah. Tahu. Masih kecil, Bu. Iya, masih kecil ya. Kayaknya ini untuk pertemuan hari ini lumayan problem nih. Tadi Ibu ada kepencet apa gak, Bu? Nggak ada, saya nggak mencet apa-apa ya. Iya, itu hanya slide terakhir sih. Coba di ini ya. Kalau masih kurang jelas, oke, nanti kita slide terakhir yang nomor 27 ini kalian lihat kan untuk ya saya udah ganti. Suaranya bindeng kayak orang pilek. Sebentar. Tes. Oh, sama aja, ini kecil juga. Kalau enggak, Ibu coba jelasin aja, Bu. Ini penjelasannya panjang nggak? Nanti kalau Ibu udah jelasin, nanti ada satu anak yang ngejelasin lagi, Bu. Oke, ini mungkin bisa didengar ya, semoga. Iya, Bu. Semoga bisa didengar baik-baik. Ini suara saya yang coba saya keraskan. Oke, masih bisa didengar. Sip. Oke, jadi ini yang terakhir, tadi kita sudah belajar tentang glikosaminoglikan. Contoh-contoh atau contoh polisakarida yang tergolong dalam glikosaminoglikan itu apa saja, tadi sudah kita lihat bersama-sama. Dan di sana ada juga beberapa yang mengandung sulfat yang menyebabkan densitas dan konformasinya ini menjadi lebih memanjang, jadi tidak bercabang. Dan sifat dari glikosaminoglikan, di mana karbohidrat ini berikatan dengan protein, itu menyebabkan viskositas, daya rekat, dan kekuatan tarikannya ini lebih baik. Sehingga dia bisa digunakan dalam matriks ekstraseluler. Nah, selain itu, juga di sini ada yang manfaat lain dari karbohidrat yang digunakan sebagai jalur komunikasi antara virus dengan sel, sehingga infeksi tersebut bisa terjadi. Nah, di sini untuk virus itu yang dilihat ada warnanya kuning dan biru ini, dia awalnya akan diawali dengan proses pengikatan ke target sel atau ke sel target. Nah, bagaimana bisa terikat? Itu dikarenakan ada residu sialic acid yang terletak pada bagian ujung oligosakarida. Oligosakarida ini berada pada permukaan sel, yaitu di glikoprotein dan glikolipidnya. Ini kita harus flashback ke materi yang sebelumnya, di mana dengan keberadaan sialic acid pada ujung dari oligosakarida ini menyebabkan protein tersebut bisa berikatan dengan virus dan menyebabkan virus dapat masuk menginfeksi ke dalam sel melalui proses endositosis. Nah, itu untuk yang A. Sedangkan untuk yang B, ini proses pelepasan partikel virus dari dalam keluar sel. Nah, awalnya ini tentu harus melewati membran sel terlebih dahulu, kemudian di sini dengan keberadaan dari ada
nidase yang merupakan bagian luar dari protein virus, dia akan memecah atau melepas rantai oligosakarida agar partikel virusnya ini benar-benar bisa lepas. Jadi di sini kita bisa lihat bersama-sama peran dari oligosakarida itu juga berfungsi atau membantu komunikasi. Ternyata di sana ada reaksi, bukan reaksi, tapi bagaimana virus itu, partikel virus bisa mengikat bagian membran sel dan kemudian bisa masuk menginvasi dalam sel. Oke, ini adalah latihan keempat. Ya, ini adalah latihan keempat. Jadi ini di sini saya ingin kalian untuk berlatih untuk melihat perbedaan dan kesamaan dari beberapa pasang gula. Apa perbedaan antara selulosa dengan glikogen? Kesamaannya apa? Kemudian antara D-glukosa dengan D-fruktosa. Dan yang terakhir adalah maltosa dengan sukrosa. Coba jelaskan kesamaan dan perbedaan sifat strukturalnya itu dari pasangan gula berikut bagaimana. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang karbohidrat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Karena ini ada error, maaf ada error dengan sound-nya. Aman sih Bu, aman. Aman apa nih? Oke. Oh ya Bu, itu mau nanya latihannya 1-4 itu kumpul kapan ya Bu? Kita sepakati saja, kalian mau kumpul kapan? Kalau seminggu dari sekarang atau gimana? Dari sekarang berarti hari tanggal 8 ya. Kalian belajar dulu. Boleh Bu, kayaknya seminggu dari sekarang. Oke. By the way, itu dikerjainnya di kertas atau di Word Bu? Kayak kita tulis langsung latihan 4 gini. Kalian tulis di ini aja, di kertas aja buat latihan. Jadi cuma tinggal tulis soalnya yang latihan 1, jawabannya apa, latihan 2, jawabannya apa gitu doang Bu. Betul, nggak usah ditulis soalnya. Oh. Nanti langsung aja kalian kasih jawaban latihan 1, jawabannya apa, latihan 2, jawabannya apa. Tapi jangan sampai kebalik-balik ya. Iya Bu, ya. Oke, gimana yang lain? Kita kumpul minggu depan sebelum kelas dimulai ya. Seminggu. Jangan 2 minggu. 2 minggu keburu UTS. Nambahin lagi dikit Bu. Jangan, minggu depan udah UTS. Jadi kita selesaikan minggu ini aja ya. Seminggu aja ya. Ini kan tanggal 1, besok tanggal 8. Ingat loh, tanggal 21 hingga tanggal 22 hingga tanggal 26 itu kita sudah masuk ke UTS. Ya, semangat ya. Pasti bisa. Jangan khawatir, kalian pasti bisa, saya yakin. Minggu depan Selasa terlalu lama. Senin ya, sebelum kelas dimulai. Nanti numpuk. UTS itu tanggal 22 hingga tanggal 26. Jadwalnya belum keluar ya. Tapi kemungkinan sama. Kalau tanggal 20 itu nanti kalian kelamaan. Kalau jawabannya benar-benar salah gimana?
Yang kemarin, yang kuis kemarin, itu beberapa sudah saya koreksi. Semoga minggu ini bisa saya kembalikan ke kalian. Untuk yang kuis ini, tolong dikumpulkan tanggal 8, ya. Saya diperhitungkan lagi, Bu. Enggak, tanggal 8. Seminggu cukup. Oke, satu Bu. minggu aja Oke. ya. Satu minggu aja. Ini kuis, Bu, masuknya? Ya, ini nanti masuk ke nilai kuis atau tugas. Oke, Bu. Oke. Dikerjakan dengan benar-benar ya. Ini ada 4 soal kan. Siap, Bu. 4 soal. Nah, soal keempat ini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada sub-soalnya lagi. Tentu nilainya kalau benar semua 100. Oke? Mungkin itu saja. Jangan lupa untuk absen yang belum absen. Besok praktikum, silahkan diikuti praktikumnya. Post-test dan pre-test juga tolong diikuti dengan baik-baik. Kalau kalian berhalangan, dan tolong diberikan alasan kenapa. Kalau itu masuk akal, akan kami berikan kesempatan untuk mengikuti tes lagi, tapi dengan metode wawancara. Kemarin sudah ada kan yang mengalami wawancara beberapa orang sudah mencoba melakukan wawancara dengan kakak asisten. Nah, jadi tolong yang bisa mengikuti pretest atau post-test tepat waktu, tolong diikuti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya atau tidak? Atau semua aman? Aman, Bu. Aman. Aman ya. Oke, kalau aman masih bisa diikuti, jadi bisa dikerjakan, mulai bisa dikerjakan dan segera dikumpulkan. Saya akan buka portalnya mulai dari hari ini hingga nanti tanggal 8. Jadi yang sudah selesai silahkan kumpulkan lebih dahulu, tidak masalah. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin bisa saya akhiri pertemuan hari ini. Maaf tadi ada kendala teknis sehingga kita terpaksa kehabisan waktu. Karena itu minggu depan kita akan masuk ke lipid, kalau tidak protein. Jadi antara dua itu. Kita punya 2 kali lagi pertemuan. Jadi adik-adik kalau ada yang punya pertanyaan dari pertemuan sebelumnya, nanti silahkan segera ditanyakan saja. Karena UTS-nya, materi UTS itu dari awal hingga akhir ya. Oke, ya sudah. Kalau demikian, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa diikuti dengan baik. Dan juga nanti untuk